Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran ke-13 dengan judul Gambaran tentang Kesudahan. Yunus diutus Allah untuk bernubuat kepada bangsa Niniwe, tetapi ia menjadi enggan dan pergi melarikan diri ke Tarsus. Dalam perjalanan, kapal yang ia tumpangi nyaris tenggelam karena ditimbus badai dan gelombang. Orang-orang mempertanyakan tentang asal-muasalnya, dan ia menjawab, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan." Yunus 1 ayat 9. Yohanes Kekasih pernah menulis seruan malaikat dalam penglihatannya. "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Wahyu 14 ayat 7. Tampaknya pekabaran Yunus dan malaikat itu mempunyai kesamaan unsur, sama-sama menyerukan rasa takut pada Allah, dan sama-sama menggambarkan Allah sebagai pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Sebetulnya, pekabaran itu bukan untuk anak-anak Allah yang telah mengenal kasih karunia-Nya. Seruan yang mengandung ancaman semacam itu bukan untuk orang-orang yang tinggal di dalam Kristus Yesus. Karena Yohanes Kekasih telah lebih dulu menjelaskan dengan sangat tegas bahwa rasa takut bukanlah produk dari kasih Allah. Rasa takut lahir dari sengat penghakiman dan penghukuman. Bacalah 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi jelas pekabaran itu bukan untuk anak-anak Kristus, tapi untuk para budak dosa. Sebab Yesus Kristus tidak akan pernah menghakimi dan menghukumi siapapun yang ada di dalam Dia. Perhatikan dengan cermat Yohanes 3, 17 dan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ini ditegaskan juga oleh Rasul Paulus, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan berkali-kali Yohanes Kekasih sendiri menulis bahwa Yesus Kristus justru menyerukan agar semua yang percaya jangan merasa takut kepadanya. Bacalah ayat berikut ini. Yohanes 6 ayat 20. "Aku ini, jangan takut." Yohanes 12 ayat 15. "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang." Wahyu 1 ayat 17. "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Jadi sekali lagi, seruan malaikat dalam kitab Wahyu 14 ayat 7 harus dilihat dari terang keseluruhan konsep pemikiran Yohanes Kekasih yang telah menulisnya sendiri. Seruan itu bukan untuk anak-anak Tuhan. Lagi pula, Yesus Kristus lebih besar daripada Nabi Yunus. Bacalah Lukas 11 ayat 32. Artinya, jika Yunus membawa ancaman penghukuman, maka Yesus Kristus membawa keselamatan. Orang yang membawa penghukuman belum tentu sanggup menyelamatkan. Tapi orang yang sanggup menyelamatkan tidak perlu lagi untuk membinasakan. Sebab membinasakan lebih mudah daripada menyelamatkan. Menghukum lebih mudah daripada mengasihi. Itu sebabnya membinasakan itu bukan tugas Allah, tapi tugas iblis. Sebab iblis selamanya tidak akan pernah sanggup untuk menyelamatkan. Jadi, takutlah pada setan, bukan pada Tuhan. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati podcast meditasi Alkitab pada hari Kamis depan, tanggal 24 Juni 2025, bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.